Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal berubah total cuma gara-gara satu keputusan menikah dengan perempuan kaya yang lumpuh, demi bayar utang ibu. Kupikir pernikahan ini bakal jadi neraka buatku. Tapi ternyata, malam pertama kami justru jadi awal dari kisah yang nggak pernah aku bayangkan. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Yuk, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan tulis juga, kalian nonton video ini dari kota mana, siapa tahu ada teman sekota yang juga suka cerita kayak gini. Namaku Andra. Aku hanyalah pemuda biasa dari keluarga sederhana. Sejak kecil, hidupku sudah ditempa kerasnya kenyataan. Ayahku meninggal saat aku baru lulus SMP karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, aku jadi satu-satunya harapan ibu. Aku bekerja serabutan, mulai dari jadi ojek online, buruh panggul di pasar, sampai sesekali bantu-bantu di bengkel motor teman. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hujan sedikit saja, atapnya bocor. Dindingnya dari kayu lapuk yang sudah mulai dimakan rayap. Tapi rumah itu punya kenangan. Tempat aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang seorang ibu yang luar biasa tabah. Sayangnya, usia dan tekanan hidup membuat ibu sakit-sakitan. Beberapa tahun terakhir, beliau divonis mengidap penyakit ginjal. Pengobatannya rutin, biayanya tidak sedikit. Tabungan kami habis. Bahkan, demi menyambung hidup, aku sampai terjerat pinjaman online. Total utangku dan ibu mencapai puluhan juta. Satu malam, saat hujan turun deras dan suara gemuruh petir menemani sunyi rumah kami, ibu tiba-tiba memanggilku ke kamarnya. Di matanya ada sorot yang tidak biasa. Beliau tampak ragu, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Perlahan, dengan suara serak karena batuknya yang tak kunjung sembuh, beliau berkata, "Andra, ibu punya teman lama. Dulu, waktu muda, kami bersahabat sangat dekat. Sekarang dia sudah jadi orang kaya, punya usaha besar. Beberapa hari lalu, dia datang ke rumah ini, dan menawarkan sesuatu." Aku menatap ibu, bingung. "Menawarkan apa, Bu?" Ibu menunduk, lalu melanjutkan, "Dia punya anak perempuan. Cantik, kaya, tapi lumpuh karena kecelakaan. Dia butuh pendamping. Dan, dia menawarkan untuk membayar semua utang kita, asal kamu mau menikahi anaknya." Darahku seperti berhenti mengalir. Aku bengong. Menikahi gadis lumpuh, demi lunasnya semua utang? "Bu, maksud ibu, aku dijual gitu?" kataku, setengah berbisik. "Ibu nggak maksud gitu, Andra." Tapi ibu sudah nggak kuat lagi. Ibu takut kalau sewaktu-waktu ibu pergi, kamu harus tanggung semua beban ini sendirian. Ini satu-satunya jalan yang ibu lihat. Aku diam. Mulutku ingin menolak. Ingin teriak. Tapi mata ibu yang berkaca-kaca membuatku tak sanggup berkata-kata. Keesokan harinya, aku pura-pura sibuk. Kujauhkan diri dari topik itu. Tapi tawaran itu terus menghantuiku. Aku mencoba pinjam uang ke sana-sini. Aku sempat ikut proyek bangunan di luar kota, berharap bisa dapat uang lebih. Tapi semuanya nihil. Utang terus menumpuk. Ibu sering jatuh sakit. Suatu malam, saat aku baru pulang kerja dalam keadaan basah kuyup karena kehujanan, aku mendapati ibu terbaring di lantai. Pingsan. Aku bawa ibu ke klinik terdekat. Biaya perawatan darurat harus dibayar tunai. Aku panik. Dalam kebingungan, aku ingat nama yang disebut ibu, Bu Ratna, sahabat lamanya, orang tua si gadis kaya. Dengan berat hati, aku hubungi nomor yang tertulis di kertas yang pernah ibu sembunyikan. 3 hari kemudian, aku dijemput mobil hitam besar ke rumah mewah yang berlokasi di daerah elit. Rumah itu besar sekali, seperti istana. Aku grogi setengah mati. Di ruang tamu, aku bertemu Bu Ratna. Seorang wanita paruh baya yang penampilannya elegan. Sikapnya ramah, tapi penuh perhitungan. "Andra ya, ibumu orang baik. Aku dan dia dulu sahabat karib," katanya sambil menyuguhkan teh. "Aku tahu ini bukan pernikahan impianmu.
Tapi aku butuh seseorang yang bisa temani anakku. Naila, dia perempuan baik, cerdas, hanya nasibnya yang kurang beruntung. Aku mengangguk pelan, masih belum percaya semua ini benar-benar terjadi. Kami akan urus semua utang keluargamu. Ibumu juga bisa berobat di rumah sakit terbaik. Tapi satu syaratnya, kamu harus menikah dengan Naila. Dan, kamu nggak boleh mempermalukannya. Hari pertemuan itu ditutup dengan perjanjian tertulis yang disiapkan pengacara. Ada beberapa pasal yang membuatku sedikit merinding. Tidak boleh meninggalkan Naila selama setahun, tidak boleh berselingkuh, dan tidak boleh mengungkap kondisi pernikahan ini ke orang lain. Aku tanda tangani semuanya. Bukan karena aku sepakat, tapi karena aku sudah habis pilihan. Hari pernikahan kami pun ditentukan. Tanpa pesta, tanpa keramaian. Hanya akad nikah sederhana di rumah Bu Ratna. Aku bahkan belum sempat benar-benar bicara dengan Naila. Selama acara, dia hanya duduk diam di kursi roda. Wajahnya cantik, tapi datar, seolah tak punya emosi. Tidak sedih, tidak senang. Kosong. Saat menyalami ibuku setelah akad, aku melihat mata beliau berlinang air mata. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena rasa lega. Beliau mencium keningku dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyelamatkan ibu." Dalam hati, aku hanya berharap, semoga semua ini tidak menjadi keputusan yang aku sesali seumur hidup. Malam pertama yang tak terduga. Malam itu, suasana rumah besar keluarga Naila terasa begitu sunyi. Seisi rumah seolah ikut menahan napas. Hanya terdengar detak jam di dinding dan angin lembut yang menyusup lewat celah-celah jendela. Aku duduk di sisi ranjang besar yang terasa asing bagiku, sementara Naila masih di kursi rodanya, memandangi cermin yang menggantung di sudut ruangan. Aku gugup. Bukan karena harapan akan malam pertama seperti pasangan biasa, aku bahkan tak tahu harus bersikap bagaimana. Ini bukan pernikahan karena cinta. Bahkan, rasanya aku belum mengenal siapa sebenarnya perempuan yang kini resmi jadi istriku. Kupandangi Naila dari samping. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang namun sulit dibaca. Matanya tajam, tapi tak menyeramkan. Ia lebih terlihat seperti seseorang yang memendam terlalu banyak hal, tapi memilih diam. "Maaf kalau kamar ini terasa dingin," ucapnya pelan, suaranya halus namun terdengar tegas. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian, ia berbalik menghadapku, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, mata kami bertatapan cukup lama. "Aku tahu kamu gak mau menikah denganku," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Dan aku juga gak marah soal itu. Aku tercekat. Rasanya seperti ketahuan. Tapi, bagaimana mungkin dia tahu isi pikiranku? "Aku gak pernah maksud buat menolak kamu, Naila," jawabku kaku, berusaha sopan. Dia tersenyum kecil, samar. Aku udah terbiasa dengan ekspresi orang. "Tatapanmu waktu pertama kali lihat aku, sudah cukup menjelaskan." Aku menunduk. Rasa bersalah perlahan menghantam dadaku. Ternyata Naila jauh lebih peka dari yang aku kira. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah cara dia bicara. Tidak seperti gadis lemah yang harus dikasihani. Sebaliknya, dia bicara seperti seseorang yang tahu siapa dirinya. "Semua orang selalu fokus pada kursi roda ini," katanya, menepuk-nepuk roda di sisi tubuhnya. Padahal, itu bukan inti dari semua masalahku. Aku mulai tertarik. "Maksud kamu?" Dia menarik napas panjang. 3 tahun lalu, aku kecelakaan mobil waktu liburan bareng teman. Tulang belakangku kena. Dokter bilang aku lumpuh sementara. Tapi entah kenapa, ibuku selalu bilang ke semua orang kalau aku permanen. Aku sempat marah, protes. Tapi akhirnya aku sadar, mungkin itu caranya buat lindungi aku. Aku mengerutkan dahi. Lindungi? Dari dunia luar. Dari laki-laki yang cuma tertarik karena harta. Dari teman palsu. Dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aku. Katanya pelan. "Ibu ingin aku tenang di rumah, fokus pemulihan, tanpa drama." Aku terdiam, bingung harus merespons bagaimana. Tapi diam-diam, aku ikut terapi. Di rumah, secara diam-diam. Kadang aku bisa gerakan kaki sedikit. Tapi hanya sedikit. Nggak cukup buat jalan.
Aku terbelalak. Berarti, kamu bisa sembuh? Dia mengangkat bahu. Dokter bilang, kemungkinan selalu ada. Tapi penyembuhan itu bukan cuma fisik. Mental juga. Dan disitulah aku paling lemah. Suasana mendadak hening lagi. Tapi kali ini, bukan canggung. Justru seperti ada ikatan yang mulai terbentuk. Aku menatap Naila dengan cara berbeda. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok perempuan yang sedang berjuang, bukan perempuan kaya yang harus aku nikahi demi uang. Naila, boleh aku jujur? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk. Aku memang terpaksa waktu awal. Tapi sekarang aku ngerasa bersalah. Aku terlalu cepat menilai kamu. Dia tersenyum tipis. Itu wajar. Aku juga dulu benci semua laki-laki. Tapi sejak kamu masuk ke hidupku, aku lihat sesuatu yang berbeda. Aku terkejut. Maksud kamu? Waktu kamu datang ke rumah ini, aku dengar semua dari balik pintu. Kamu nggak minta uang. Kamu nggak minta fasilitas. Kamu bahkan ragu nikah karena takut menyakiti aku. Itu baru pertama kalinya ada laki-laki yang mikir kayak gitu. Aku tertunduk. Mal. Tiba-tiba, Naila meraih selimut dan mulai bergerak perlahan ke tempat tidur. Aku refleks berdiri, ingin membantu, tapi dia mengangkat tangan, menyuruhku berhenti. Aku bisa. Biarkan aku coba sendiri malam ini, ucapnya tegas. Perlahan, dengan usaha yang tampak berat, dia pindah dari kursi roda ke ranjang. Aku terpaku. Bukan karena kekaguman semata, tapi karena melihat langsung perjuangannya membuat dadaku sesak. Setelah berhasil, dia menyenderkan tubuhnya ke bantal. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum puas. Kamu tahu, Andra, malam ini bukan tentang cinta, bukan juga tentang fisik. Tapi malam ini adalah awal dari dua orang asing yang akhirnya mau saling mengenal. Dan buatku, itu lebih berharga dari apapun. Malam itu, kami tidak menyentuh satu sama lain. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi percakapan kami lebih intim dari sentuhan fisik manapun. Aku tidur di sofa panjang di pojok kamar. Tapi rasanya, seperti tidur di sisi seseorang yang mengerti hatiku lebih dari siapapun. Malam itu mengubah segalanya. Cinta yang tumbuh perlahan. Hari-hari setelah malam pertama itu terasa sangat berbeda. Aku yang awalnya menganggap pernikahan ini sebagai beban, mulai melihatnya dari sisi yang lain. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Ingin memastikan Naila sudah sarapan. Ingin tahu apakah hari ini dia merasa lebih baik. Bahkan, aku mulai mencari tahu cara merawat orang dengan keterbatasan gerak. Aku belajar dari internet, baca artikel, nonton video, semua kulakukan diam-diam. Naila sendiri tetap seperti biasa, kalem, elegan, dan cerdas. Tapi satu hal berubah, dia mulai membuka diri. Kalau dulu dia hanya bicara seperlunya, sekarang dia mulai bercerita. Tentang masa lalunya. Tentang teman-teman yang menjauh setelah kecelakaan. Tentang kesepian yang tak bisa ditutupi, bahkan di rumah sebesar ini. Suatu hari, saat kami sedang duduk di taman belakang rumah, Naila tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, Andra, kamu adalah orang pertama yang mau dorong kursi rodaku sambil senyum." Aku menoleh. Serius? Dia mengangguk. Kebanyakan orang memandangku kayak beban. Ada yang kasihan, ada juga yang jijik. Bahkan beberapa mantan teman cowokku dulu, langsung ghosting setelah tahu kondisiku. Aku diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti mendengar seseorang yang hatinya penuh luka, tapi tetap berusaha tegar. Aku tak kuasa menahan emosi. Kupandangi wajahnya dalam-dalam. Naila, kamu bukan beban. Kamu justru orang paling kuat yang pernah aku kenal. Dia tersenyum. Aku kuat karena ada kamu sekarang. Dari sana, hubungan kami tumbuh perlahan. Aku mulai menemani Naila ke sesi terapi. Fisioterapis datang ke rumah 3 kali seminggu. Kadang Naila meringis kesakitan saat sesi latihan, tapi dia pantang menyerah. Aku selalu ada di dekatnya, siap mengusap peluh di keningnya, atau sekadar menggenggam tangannya saat dia ingin menangis. Yang paling mengejutkan, Naila ternyata punya bakat menulis. Dia menunjukkan kepadaku beberapa cerita pendek dan puisi yang ia tulis selama masa pemulihannya.
Karya-karyanya indah sekali, penuh emosi, tapi juga menyeratkan harapan. Kamu pernah mikir buat nerbitin ini? Tanyaku suatu malam. Dia tertawa pelan. Siapa yang mau baca kisah dari gadis cacat? Aku menatapnya tajam. Jangan pernah bilang kayak gitu. Tulisan kamu bisa menyentuh banyak hati. Kamu gak sadar, tapi kamu punya kekuatan yang orang lain gak punya. Mulai hari itu, kami punya kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, Naila akan membacakan salah satu tulisannya. Aku mendengarkan dengan seksama, dan kadang memberinya masukan. Tak jarang, aku menangis karena kata-katanya menyentuh terlalu dalam. Perasaan dalam hatiku mulai berubah. Aku tak lagi melihat Naila sebagai gadis lumpuh kaya, seperti label yang dulu melekat padanya. Dia bukan objek yang harus aku nikahi demi uang. Dia adalah jiwa yang kuat, perempuan penuh semangat, dan, yang paling mengejutkan, dia membuatku jatuh cinta. Tapi aku takut mengakuinya. Bagaimana jika dia hanya menganggapku suami karena kewajiban? Bagaimana kalau perasaanku tak berbalas? Ternyata, ketakutanku tak perlu berlangsung lama. Suatu malam, setelah sesi terapi yang cukup berat, Naila memintaku duduk di sebelahnya. Matanya tampak lelah, tapi hatinya seolah menyala. Andra, katanya lembut. Aku tahu pernikahan kita nggak normal, tapi aku pengen kamu tahu sesuatu. Aku menatapnya, jantungku berdebar tak karuan. Aku nggak tahu kapan tepatnya, tapi aku sadar, aku mulai jatuh cinta sama kamu. Aku terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Kalimat itu, yang selama ini hanya aku bayangkan dalam hati, ternyata keluar dari mulutnya sendiri. Setiap pagi kamu bangunin aku dengan senyum. Setiap malam kamu dengerin cerita-ceritaku. Kamu sabar nunggu aku, nemenin aku latihan jalan, dan gak pernah sekalipun ngeluh. Lanjutnya, aku sadar, mungkin awalnya kamu cuma kasihan. Tapi sekarang, kamu gak perlu pura-pura lagi. Aku menggenggam tangannya. Naila, aku juga jatuh cinta. Bukan karena kamu cantik. Bukan karena kamu kaya. Tapi karena kamu Naila, perempuan paling kuat, paling sabar, dan paling indah yang pernah aku temui. Kami menangis malam itu. Bukan tangis sedih, tapi tangis penuh kelegaan. Sejak malam itu, kami tidak lagi canggung. Kami benar-benar jadi pasangan. Bukan pasangan karena paksaan, tapi pasangan karena hati kami bertaut. Yang lebih membahagiakan lagi, kondisi Naila mulai membaik. Dia bisa berdiri beberapa detik dengan bantuan tongkat, lalu berjalan pelan-pelan dari kamar ke taman. Bahkan, pada ulang tahunku yang ke-27, Naila memberi kejutan. Dia berdiri tanpa bantuan selama beberapa detik, cukup lama untuk memelukku. Itu hadiah terbaik dalam hidupku. Kami memutuskan membuat blog bersama. Naila menulis, aku bantu promosi. Kami membagikan cerita inspiratif dari para penyintas disabilitas, dari sudut pandang manusia, bukan kasihan. Blog itu viral. Banyak yang terinspirasi. Beberapa penerbit bahkan menawari Naila untuk menerbitkan kumpulan tulisannya. Dan benar, seperti janji Bu Ratna dulu, semua utang ibu lunas. Bahkan ibu kini menjalani pengobatan rutin di rumah sakit terbaik di kota. Beliau juga sering main ke rumah kami, dan hubungan ibu anak antara dia dan Naila sangat akrab, seperti sudah lama saling mengenal. Suatu sore, saat aku sedang membuat teh untuk Naila, ibu menyerahkan secarik surat kepadaku. Ini, surat yang ibu tulis buat Naila sebelum kalian menikah. Waktu itu ibu takut kamu gak bisa jaga dia dengan tulus. Jadi ibu titipkan hatimu ke dia. Aku membaca surat itu. Isinya sederhana, tapi sangat menyentuh. Naila sayang, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Aku tidak tahu apakah Andra akan mencintaimu saat menikah, tapi aku tahu dia laki-laki baik. Dia hanya bingung. Tolong bantu dia melihat cahaya dalam hidupnya. Dan jika kamu bisa, cintai dia. Karena dia pantas dicintai. Aku menangis membaca surat itu. Kini, setelah semua yang kami lalui, aku percaya, cinta sejati tidak datang dalam bentuk sempurna. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang aneh, tak masuk akal, bahkan menyakitkan di awal.
Tapi justru dari sanalah kita belajar bahwa cinta sejati adalah ketika dua hati saling menerima, saling menyembuhkan, dan tumbuh bersama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan share ya. Dan buat yang pernah ngalamin kisah cinta yang gak biasa, boleh banget cerita di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.